kelompok 5, kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan topik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian dan probabilitas. Perkenalkan, nama saya Rati Yunita Sitompul. Nama saya Novira Masari. Saya Sandika. Nama saya Tanya Santi Pedris. Nama saya Tengku Ramadhani Chandra. Kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Dalam pengambilan keputusan terdapat 4 kategori. Yang pertama, keputusan dalam keadaan ada kepastian, di mana pengambilan keputusan ini dilakukan secara tepat. Yang kedua, keputusan dalam keadaan ada resiko atau risk. Artinya, pengambilan keputusan walaupun tidak dapat diketahui dengan pasti, akan tetapi diketahui nilai kemungkinannya atau probability-nya. Yang ketiga, keputusan dalam keadaan konflik. Artinya keputusan ini terjadi karena dua pengambil keputusan saling bertentangan dalam situasi kompetitif. Yang keempat, keputusan dalam ketidakpastian. Keputusan yang akan diambil belum diketahui sama sekali, tidak pasti karena hal yang akan diputuskan belum pernah terjadi sebelumnya. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam ketidakpastian dan probabilitas. Yang pertama, pengambilan keputusan dalam keadaan ketidakpastian adalah suatu kondisi yang apabila nilai peluang hasil keputusannya tidak diketahui atau tidak pasti. Sedangkan probabilitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif berbagai kemungkinan yang tidak pasti. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Novia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya, yaitu yang bertema tentang teori pada pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Pertama itu adalah teori prospek, di mana teori prospek ini adalah untuk menggambarkan bagaimana seseorang itu untuk membuat keputusan jika terdapat kondisi ketidakpastian dalam konsekuensi pilihannya. Dalam teori prospek ini ada dua fase proses pemilihan. Pertama itu adalah fase editing, di mana dalam kita membuat pengambilan keputusan itu kita harus memilih-milih keputusan yang akan kita ambil. Dan yang kedua itu adalah fase evaluasi, di mana dalam pengambilan keputusan kita mengevaluasi tujuannya untuk melakukan perubahan dalam pengambilan keputusan yang kita buat. Dan selanjutnya itu teori utilitas, di mana teori utilitas ini didefinisikan sebagai nilai dari sebuah hasil yang belum tentu memakai pendekatan EMV. Jadi maksud EMV itu adalah besaran nilai dari sebuah resiko yang mungkin terjadi. Dalam setiap pengambilan keputusan itu selalu ada resiko yang terjadi. Dalam pengambilan keputusan di teori utilitas ini mengatakan bahwa tidak selalu mempertimbangkan nilai keuangan dalam pengambilan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tommy. Oke, saya lanjutkan dari kriteria pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama yaitu kriteria maksimal. Artinya sifatnya tidak valid karena hanya mempertimbangkan hasil yang paling optimistik dan mengabaikan semua keadaan yang mungkin. Dan yang kedua yaitu kriteria maksimal. Kriteria minimaks, kriteria untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih keputusan. Dan yang ketiga yaitu kriteria maksimum, yang artinya pengambilan keputusan yang mengabaikan probabilitas signifikan bahwa hasil yang diperoleh dapat lebih besar. Dan yang terakhir yaitu Laplace,
yang artinya pengambilan keputusan mengasumsi bahwa probabilitas berbagai kondisi adalah sama besarnya. Demikian akan dilanjutkan oleh Tengku Dani, kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Tommy. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Teknik pengambilan keputusan dalam ketidakpastian dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teknik optimis. Apa itu teknik optimis? Yaitu memilih keputusan yang optimal dan menetapkan pilihan yang terbaik. Lalu yang kedua, teknik analis risiko. Apa itu teknik analis risiko? Yaitu kombinasi probabilitas suatu kejadian dengan konsekuensi atau akibatnya. Yang ketiga, teknik pendugaan atau peramalan. Apa itu teknik pendugaan dan peramalan? Yaitu bertujuan untuk mengurangi risiko atau ketidakpastian yang dihadapi dalam pengambilan keputusan jangka pendeknya dan meramalkan keputusan jangka panjangnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh Sandika. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dani, dan yang terakhir itu hubungan ekonomi manajerial dengan pengambilan keputusan dalam ketidakpastian. Ilmu pengambilan keputusan dalam ketidakpastian itu ada beberapa model-model dan mengambil keputusan menganalisis pengaruh dari serangkaian tindakan alternatif, mengevaluasi hasil dan tindakan. Yang terakhir itu ekonomi manajerial banyak sekali menggunakan teknik optimasi untuk membantu sistem manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Oleh karena itu, sebagian besar masalah pengambilan keputusan mencakup kegiatan di peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka teknik-teknik peramalan seperti forecasting teknik juga memainkan peran penting dalam membuat keputusan manajerial dan dalam studi ekonomi manajerial. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila kami ada kesalahan dalam penyampaian presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, baiklah kami dari kelompok 5 akan menyampaikan. Dosa ya kan? Ya udah biasa deh, kita dikit berenang. Ujung lu. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini satu saja deh. Pertama, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menampilkan hasil presentasi kami mengenai pengambilan keputusan dalam ketidakpastian dan probabilitas. Baiklah, di sini saya selaku moderator dan anggota saya yang pertama, kami sebut Tetris.